Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulina nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang nggak mungkin kita bisa hitung, khususnya kebersamaan kita kembali di sini dalam rangka taqarrub kepada Rabbul Alamin, dalam rangka beribadah. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna wa nas'alullaha al-'azim ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Dan hadirin yang Allah muliakan, selalu minta ilmu yang bermanfaat, karena hakikat ilmu adalah yang bermanfaat. Dan kita nggak akan bisa kecuali dengan pertolongan dari Rabbul Alamin. Sebagaimana jaga syahadatin kita, jaga iman kita, tauhid kita, dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita kembali bersama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, masih bersama hadits Hudzaifah dan Abu Hurairah, hadits yang cukup panjang, dan semoga kita bisa selesaikan pada kesempatan kali ini dengan segala keterbatasan kita dan dengan segala kekurangan kita. Semoga Allah terima dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى: وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء. يعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له
وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم ل70 خريفا رواه مسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkata atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis Hudzaifah dan Abu Hurairah, dan kita sudah jelaskan setengah dari hadis ini atau 2/3 dari hadis ini, dan kita masuk ke ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayamuru awwalukum kal barqi qultu bi abi ummi ayu syai'in kamaril barq, dan orang pertama di antara kalian melewati as-sirat itu seperti secepat kilat. Lalu aku bertanya bi abi wa ummi ayu syai'in kamaril barqi, dengan ayah dan ibuku sebagai tembusannya. Ini bahasa di dunia bahasa Arab untuk penekanan. Seperti apakah secepat kilat itu? Lalu beliau SAW mengatakan, bukankah engkau sudah melihat bagaimana kilat itu datang dan pergi hanya dengan sekejap mata? Ya, secepat itu, kata Nabi SAW. Thumma kamari rih, lalu secepat angin yang berhembus. Thumma kamari tayr, lalu secepat angin, secepat terbangnya seekor burung. Wa syaddi rijali tajri bihim a'maluhum, lalu secepat orang yang berlari, tajri bihim a'maluhum, mereka berlari atau amal mereka, ya, mereka berlari atau mereka melakukan kecepatan itu semua dengan amal-amalnya. Amal-amalnya menentukan kecepatan mereka, itu maksudnya. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat yaqul rabbi sallim sallim, dan nabi kalian itu berdiri di atas sirat sambil meminta kepada Allah, rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan, hatta ta'jizu a'malul ibad, hingga amal manusia tidak mampu membawa mereka. Hatta yaji' ar-rajulu la yastati'u as-sayr illa zahfa, sampai ada seseorang tidak mampu berjalan kecuali dengan merangkak. Wa fi hafatay sirat kalalib mu'allaqatun ma'mura bi akhdhi man umirat bihi, dan di tepi kanan dan kiri sirat ada kalalib, ada besi-besi yang berkait dan bergantung. Jadi di sebelah kanan dan kiri itu ada besi pengait, dalam riwayat duri-duri tajam, nanti kita bahas juga. Dan mereka menyambar siapapun yang Allah perintahkan. Mereka mencaplok manusia. Mereka mencaplok manusia. Maka ada orang yang terluka atau terpleset, terluka, tapi selamat.
namun ada orang yang juga masuk ke dalam api neraka Jahannam. Lalu Abu Hurairah mengatakan, demi Allah yang jiwa Abu Hurairah berada dalam genggamannya, sesungguhnya dasar neraka itu sejauh perjalanan 70 kali musim gugur, 70 tahun. Musim gugur hanya sekali dalam setahun. Hadirin yang memuliakan, inilah sirat. Inilah sirat. Sirat yang menakutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah, dan tidak seorang pun dari kalian melainkan pasti akan melewati hal tersebut. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, dan hal itu adalah kepastian dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ka'ab, yang dimaksud mendatangi neraka dalam ayat ini adalah melewati sirat. Jadi ila wariduha di dalam ayat ini itu tafsirnya melewati sirat, sebuah jembatan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam, dan itu adalah akses menuju surga. Akses menuju surga. Dan Allah katakan di dalam ayat ini, kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ini adalah kepastian dan ketetapan dari Allah. Kepastian. Artinya kita akan melewati hal tersebut. Antum bercermin, maka wajah yang antum lihat dalam cermin itu akan melewati sirat itu. Antum melihat sebelah kanan, sebelah kiri antum, mereka akan melewati sirat itu. Mungkin bagi orang yang tidak mengerti, isu ini tidak terlalu besar bagi dia. Orang yang belum baca hadis Nabi SAW, mungkin ini hanya seperti melewati sebuah jembatan, sebuah jalan yang biasa mereka lewati ketika di dunia. Tapi mari simak hadis berikut ini. Nabi SAW bersabda, "Tsumma yu'ta bil jisr." Kemudian didatangkan jembatan tersebut, sirat itu didatangkan. Fayuj'al baina dhahrai jahannam, dan diletakkan di atas neraka Jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisr. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu jisr? Apa yang dimaksud dengan jembatan? Apa yang dimaksud dengan sirat? Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, malhadatun mazillatun alaihi khatatif wa kalalib. Kata beliau, itu jembatan sangat licin, licin luar biasa. Mazillatun, menggelincirkan. Jadi bukan hanya licin, tapi menggelincirkan. Licin dan menggelincirkan, dan di bawah kita Jahannam, sangat licin dan menggelincirkan, dan di bawah kita neraka Jahannam. Alaihi khatatif wa kalalib wa hasaka mufaltahah laha syaukatun uqaifa. Lalu Nabi mengatakan,
Di atasnya terdapat besi-besi pengait, besi-besi pengait, dan kawat-kawat berduri yang ujungnya bengkok. Coba renungkan, ada besi pengait dan kawat-kawat berduri yang ujungnya bengkok, Takunu bi Najd yuqalu laha sa'dan. Ia bagaikan pohon berduri yang ada di Najd, dikenal dengan pohon sa'dan, ujung-ujungnya bengkok, hadirin. Dalam riwayat, fatahtafun nas bi'a'malihim, maka fungsi dari kalalib itu, fungsi dari besi-besi kawat-kawat berduri, lalu besi-besi pengait itu untuk mencangkok manusia, mencaplok manusia, menyerang manusia yang melewati sirat itu, dan semua sesuai dengan amal-amal mereka. Fatahtafun nasa bi'a'malihim, itu diserang, dicaplok, dikaitkan, gimana sih gini, tarik gitu ya. Itu semua sesuai dengan amal-amal mereka, nggak ada yang ngandelin temannya, jamaah, nggak ada yang ngandelin suaminya, nggak ada yang ngandelin istrinya. Abu Sa'id dalam riwayat mengatakan, balagani anal jisr adaqqu minas sya'ar wa ahaddu minas sayf. Sirat itu lebih tipis daripada selai rambut dan lebih tajam daripada sebilah besi. Lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada besi. Dan sebagian riwayat mengatakan sangat panas. Maka kalau kita bisa simpulkan, jadi sirat itu adalah jembatan di atas api neraka jahanam yang mengantarkan seorang manusia ke surga. Dan Allah kata, wa in minkum illa wariduha, dan kalian tidaklah setiap kali kecuali akan melewati sirat tersebut. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan sirat itu lebih tipis daripada rambut, sangat-sangat tipis, hadirin. Rambut itu berapa tipisnya? Anda pernah mengukur rambut antum? Rambut kita itu kurang lebih 17 sampai 181 mikrometer. Dan masih ingat nggak pelajaran matematika dulu? Enggak ya? Atau anak IPS? Nggak apa-apa. Dan 1000 mikrometer itu sama dengan 1 milimeter. Jadi 1000 mikrometer itu 1 milimeter. Jadi kalau 17 mikrometer berarti 0,017 milimeter, bukan meter ya, bukan senti, tapi mili. Jadi coba kalau rambut rontok tuh mikirnya ke akhirat gitu loh. Serius. Jadi nggak serius. Kita akan lewat itu, jamaah. Kita akan lewat jalan tersebut lebih tipis daripada
robot itu, robot kita yang 17 mikrometer dan lebih tajam daripada pedang, sangat tajam. Makanya sebagian ulama mengatakan itu bisa melukai kaki seseorang, bahkan bisa membelah telapak kaki di keterangan para ulama, karena sesuatu yang sangat halus dan sangat kokoh, nggak bisa putus, itu sangat tajam. Lalu sangat licin, sebagaimana tadi kata Nabi SAW, licin. Lalu yang berikutnya menggelincirkan, sebagaimana tadi kata Nabi SAW. Dan diantara ulama menjelaskan, maksud menggelincirkan adalah itu sirat tidak diam, tapi ke kanan, ke kiri, nggak diam, ke kanan, kiri, dia bergerak, jemaah. Itu keterangan sebagian ulama. Lalu sirat itu sulit untuk dilihat. Sulit untuk dilihat. Sangat sulit untuk dilihat. Bayangkan setipis itu atau bisa lihat. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 12, "Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawm yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Di hari engkau melihat orang-orang beriman yang laki-laki maupun wanita, yas'a nuruhum, cahaya mereka itu bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Apa yang dimaksud cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka? Catat baik-baik, dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain, cahaya ketika melewati sirat. Cahaya ketika melewati sirat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ala qadri a'malihim yamurruna ala sirat. Mereka melewati dan melalui sirat sesuai dengan amal ibadah mereka. Minhum man nuruhu mithlu jabal. Di antara manusia ada yang cahayanya seperti gunung, cahayanya besar banget seperti gunung. Wa minhum man nuruhu mithlu nakhlah. Dan ada manusia yang cahayanya Allah kasih cahaya sebesar pohon korma. Wa minhum nuruhu mithlu ar-rajulil qa'im. Dan di antara manusia ada yang cahayanya Allah kasih sebesar laki-laki atau seseorang dewasa yang berdiri. Wa adnahum nuran min nurihi fi ibhamihi. Dan yang paling rendah derajatnya Allah kasih cahaya kepada dia
tapi untuk jari kakinya saja, dan redup, nanti ada, lalu mati, nyala, mati, nyala, mati. Dan kita harus menghadapi jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, sepanjang neraka jahanam yang sangat luas, sangat panjang, licin, dan menggelincirkan. Gak kelihatan jemaah. Al-Imam Dhahhak beliau menyampaikan, laisa ahadan illa yu'ta nuran yawmal qiyamah. Tidak ada satupun orang kecuali dikasih cahaya oleh Allah pada hari kiamat. Semua orang dikasih cahaya. Yang mukmin dikasih cahaya, yang munafik dikasih cahaya. Semua dikasih cahaya sama Allah. Semua dikasih cahaya, kata para ulama. Yang mukmin dikasih cahaya, yang munafik dikasih cahaya. Fa'idzan tahaw ila sirat. Lalu ketika mereka berada di hadapan sirat, mereka berada di hadapan sirat, maka cahaya orang-orang munafik dimatikan sama Allah, dimatikan, bayangkan, dikasih harapan, dan begitu mau melintas dimatikan sama Allah, dimatikan. Sebagaimana selama ini di dunia mereka hanya casingnya aja beriman, hanya ngaku beriman, ada dikasih cahaya. Kan selama ini cuma ngaku aja, selama ini cuma klaim, selama ini cuma casing. Begitu di hadapan surat dimatikan sama Allah. Hadirin yang Allah muliakan, falamma ra'a dzalikal mu'minun ashfaqu an yutfa'a nuruhum kama tufi'a nurul munafiqin. Itu ketika cahaya orang-orang munafik dimatikan, itu yang shock bukan hanya orang munafik, tapi orang-orang beriman yang ada di lingkungan tersebut. Ashfaqu, yang shock bukan hanya orang munafik, tapi orang-orang beriman shock jemaah. Anda bayangin gak sih, kita lagi pegang cahaya, tiba-tiba cahaya depan kita tuh mati, dan orang munafik kan gak kelihatan, casingnya mukmin, gak kelihatan, kecuali dia pakai atribut, oh tenang, dia emang gak beriman dia. Orang munafik sama-sama baju, sama-sama pakai gamis, sama-sama pakai hijab, sama-sama, tiba-tiba dia mati. Bayangin gak sih hadirin sekalian? Dan orang munafik kan jumlahnya banyak. Orang munafik jumlahnya sangat banyak. Ini kita baru bicara kita beriman ya. Kita belum bicara jangan-jangan kan kita munafik. Ini kita beriman. Atau bayangin gak sih kita ngantri nih, terus 5 orang di hadapan kita lampu cahayanya mati, 4 orang depan kita mati lagi, yang ketiga mati lagi, lalu kedua depan kita mati lagi, lalu persis depan kita mati lagi. Itu apa nggak jantungan jemaah? Mati. Jadi kita bicara jika kita beriman, itu apa nggak hancur? Lalu kita bisa santai hari ini, nggak serius gunakan waktu. Beriman hanya lisan,
mati, cahayanya mati, mati lagi. Kan kita langsung mikir, ini mati gua. Padahal kita nggak ada masalah. Hadirin Allah muliakan. Makanya kata Al-Qurtubi, wa anta tanzur ilaihim kaifa yankisun. Coba Anda renungkan pada hari itu, Anda melihat mereka, bagaimana mereka berjatuhan di neraka. Kita lihat sendiri. Lalu kita ingat amalan kita bagaimana, sholat kita nggak khusyuk, kalau kajian ngantuk, nggak datang, lalu nggak jaga waktu sholat, nggak puasa Ramadan bertahun-tahun, itu ya Allah, Allahumma sallim sallim. Kita lagi sujud yang kita ingat dunia, ada yang ternyata nggak terima agama Allah, hanya mau amalan yang enak aja, yang nggak enak ada aja alasannya. Itu apa nggak hancur hati hadirin? Padahal cahaya masih ada. Makanya kata Allah, begitu cahayanya orang munafik mati, itu yang syok bukan hanya munafik, orang mukmin bingung hadirin. Khawatir. Lalu mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Wahai Rabb kami, tolong jaga cahaya kami, tolong jaga, jangan sampai mati Allah, jangan sampai mati. Minta dijaga sama Allah. Ketakutan jemaah, itu neraka, besi-besi pengait, duri-duri. Kita bayangin sedikit lagi, jangan tiba-tiba depan kita ketampar sama duri tersebut. Masih bisa ketawa hadirin, nggak rasa takut sama Allah. Kita masih mau makan uang haram. Apa artinya kita dapat 100 miliar tapi harus mengalami hal seperti itu? Apa artinya kenikmatan sesaat zina kalau kita harus menjalani hal begitu? Wih jamaah, kan kita nggak ngerti dan kita kan bingung. Tiba-tiba depan kita kena, depan lagi kena lagi. Jadi bayangin nggak sih kalau misal kita depan kita semuanya munafik, belakang kita semuanya munafik, kita beriman nih, tapi gimana shock, gimana turbulensi kejiwaan kita, gimana jantung kita tuh benar-benar gerak-gerak. Nah itu jembatan setipis rambut, setajam pedang. Hadirin yang Allah muliakan, coba renungkanlah. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan yang atau perhiasan yang menipu. Coba kita semangat ibadah, semangat belajar, mumpung masih ada kesempatan. Jaga sholat, tutup aurat. Dan ini bukan 1-2 meter. Ini neraka jahanam. Yas'a nuruhum, cahaya jamaah. Maka jalan cahaya di dunia
Tuntutlah ilmu, karena ilmu itu cahaya, jemaah. Al-ilmu nur, kata Imam Waqi'. Ilmu itu cahaya. Kita berharap dengan kita mencari ilmu, mencari cahaya, maka cahaya kita tidak akan mati pada saat kita melewati sirat. Itu hal yang perlu kita camkan. Atau melihat orang misalnya berjalan di antara dua gedung kembar aja tuh kita deg-degan tadi. Berjalan di antara dua gedung, dan mereka harus pakai ini kan, seprofesional, sehebat-hebat orang, mereka harus pakai ini kan. Pakai apa? Ya pakai besi lah, atau pakai tongkat lah, atau apa. Siapa legendnya waktu itu yang berjalan di Wall Street ya? Philip Petty. Pakai begini. Philip Petty pakai begini. Nggak pakai apa, nggak pakai penjagaan gitu. Seingat anak dia nggak pakai apa-apa, coba gitu. Oh itu langsung cuman Wall Street aja. Itu persiapannya tahunan loh. Benar nggak mas? Berapa tahun di persiapan? 5 tahun, kurang lebih tahunan nih. Tahunan. Tahu kan antum ceritanya? Ayo udah, tuh baca sirah Abu Bakar aja lah. Baca sirah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Itu jalan, lewatin 2 gedung kembar Wall Street. Tahunan persiapannya, setahu saya. Dan nanti kita nggak ada persiapan teknis melewati itu, tapi kita bisa persiapkan dengan amal ibadah kita, dengan tauhid kita, dengan sunnah Nabi SAW, dengan kita jaga sholat, kita hadir di kajian, lalu kita amalkan ilmu kita. Kita bisa persiapan dengan akhlak yang mulia, kita bisa persiapkan dengan jaga amanat. Ya, hari mengerikan jemaah. Hadirin yang Allah muliakan. Lalu bagaimana dengan manusia pada saat itu? Bagaimana dengan manusia? Keadaan manusia disebutkan dalam hadits Hudzaifah ini. Mari kita lihat lagi. Nabi SAW mengatakan, fayamurru awwalukum kal barqi, dan yang pertama-tama dari kalian yang melintasinya itu seperti kecepatan kilat. Qultu bi abi wa ummi ayu syai'in kamaril barqi, seperti apa kecepatan kilat tersebut? Lalu Nabi SAW mengatakan, seperti dia datang dan pergi sekejap mata. Kecepatan kilat tadi, cepatnya luar biasa, cepat. Dan yang pertama kali Rasulullah SAW, berapa kecepatan kilat? Kecepatan
itu kurang lebih 270.000 sampai 300.000 kilometer per detik, bukan per jam, per detik. 270.000 sampai 300.000 kilometer per detik. Cepat hadirin, cepat, nggak terasa. Dan kuncinya amal ibadah di dunia, amal ibadah di dunia. Thumma kamarir rih, lalu yang berikutnya itu secepat hembusan angin. Hembusan angin hadirin. Sebagai gambaran, angin tornado itu 113 meter per detik kan. Angin ketika hujan, kemarin hujan tuh, itu 83 meter per detik. Hembusan angin itu 49. Sepoi-sepoi, udah gitu. Yang amalnya sepoi-sepoi ini, nah, itu 2 meter per detik. Sepoi-sepoi. Itu seperti Boeing 737 itu landing. Nah, itu angin. Oke lah hadirin. Angin. Thumma kamari tayr. Lalu seperti kecepatan burung. Lalu dalam keterangan yang lain seperti kecepatan kuda. Udah bisa 30 km per jam, 88 km. Atau orang lari. Orang lari. Wasyad dirijal. Lari. Lari itu kurang lebih 13 km per jam. Cepet lari. Oh cepat hadirin. Adapun Mas Usain Bolt itu bisa sampai 43 km per jam. Tapi itu nggak harus seperti dia di dunia. Tapi kalau di akhirat, kecepatan itu menarik hadirin. Lalu la yastati'u sayr illa zahfa. Lalu hadirin yang Allah muliakan, kita kembali lagi ke hadisnya. Lihat hadisnya lagi hadirin. Kata Nabi SAW, hatta yaji ar-rajul la yastati'u sayr illa zahfa. Sampai ada seseorang tidak mampu berjalan kecuali dengan merangkak, hadirin, kondisi seperti itu lalu hanya bisa merangkak, Kalau itu kata Nabi SAW, wa fi hafatay sirat al-kalalib mu'allaqah. Lalu di sisi-sisi kanan kiri ada kalalib, ada besi-besi berduri yang mencangkok orang yang Allah perintahkan untuk diceburkan ke dalam api neraka Jahannam. Itu kail-kail besi bergelantungan, atau kait-kait besi itu bergelantungan sebelah kanan sebelah kiri.
terluka tapi selamat hadirin. Ada yang sempat terpleset tapi selamat, dan ada yang terjungkil di dalam api neraka jahanam. Dalam riwayat, faminhum man yubaqu bi amalih, ada yang jatuh karena perbuatannya di dunia. Wa minhum yukhardal thumma yanju, lalu ada juga yang tergelincir lalu pada akhirnya dia selamat. Lalu pada akhirnya dia selamat. Hadirin yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa kecepatan manusia pada saat melewati sirat itu sesuai dengan kecepatan mereka dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah di dunia. Itu catat baik-baik kaidah ini. Kecepatan kita dalam melintasi sirat itu sangat ditentukan dengan kecepatan kita dalam menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah, agama Allah pada saat kita hidup di dunia. Semakin cepat kita melaksanakan, maka semakin cepat. Semakin lambat kita melaksanakan, maka semakin lambat, kata para ulama. Kecuali jika kita taubat-taubatan nasuha. Oleh karena itu jangan gampangkan hal ini. Tapi kan butuh waktu, betul butuh waktu. Tapi terkadang kita bukan maju tapi stagnan, dan banyak yang mundur. Ada banyak orang yang sebelum pandemi semangat kajian, datang, hadir, hilang sekarang hadir, hilang. Coba dipikirkan, ingat kecepatan yang disirat. Pokoknya kalau kita malas, futur kita kumat, syaitan bisikin kita, ingatlah kita akan melewati sirat tersebut. Dan ulama menjelaskan salah satu yang menentukan kecepatan kita nanti istijabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambutan kita kepada Allah, secepat apa kita menyambut. Kecepatan kita dalam mengakui kesalahan kita. Kecepatan kita dalam menerima kekhilafan, lalu beristighfar, bertaubat. Sebagian orang ketika salah terus diingatkan, ngeles ke sana, ngeles ke sini, defense, cari pembenaran. Semakin Anda lama menerima, itu menentukan kecepatan Anda pada hari kiamat kelak. Menentukan kecepatan. Hadirin yang Allah muliakan, maka itu tadi kontras. Ada yang luka parah, ada yang tergelincir, ada yang merangkak, ada yang bergelantungan, terpeleset, tapi masih sampai, hampir jatuh, tapi masih sampai. Tapi ada juga yang berlari, ada yang juga seperti naik tunggangan, ada yang juga seperti burung, ada yang seperti hembusan angin, ada yang seperti kecepatan kilat. Secepat apa kita menyambut seruan Allah? Secepat apa kita beribadah kepada Rabbul Alamin? Nggak ada waktu hadirin. Kita harus berubah. Tapi betul, berubah harus bertahap.
ketika menjalani tahapan-tahapan itu juga bukan lelet jemaah, harus bertahap. Allah tidak turunkan 30 juz di Gua Hira. Allah berfirman, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, dalam surah Muzammil ayat 5. Kami turunkan kepada engkau ucapan yang berat memang nggak mudah, berat. Al-Quran turun berangsur-angsur, itu kenyataan, itu real. Dan kita butuh waktu, memang kita butuh waktu. Makanya ketika orang musyrik nyinyir, dan Allah firmankan, jelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 32, waqala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, kenapa Al-Quran nggak diturunkan sekaligus 30 juz Al-Fatihah, An-Nas, selesai di Gua Hira misalnya? Kenapa ribet banget sih? Nanti 5 ayat, nanti berapa ayat, nanti berapa. Apa kata kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Lalu Allah berfirman, beginilah cara kami mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Mengokohkan hati. Waratalnahu tartila, dan kami bacakan pelan-pelan tartil. Itu bertahap. Sepakat kita. Itu konsep. Bukan merubah telapak tangan. Tapi setiap tahap itu kan ada waktu. Perubahan bertahap, bukan jalan di tempat, apalagi mundur ke belakang. Bertahap. Dan coba kita evaluasi kita setelah pandemi dan kita sebelum pandemi itu bagaimana, atau kita dengan kondisi sekarang atau sebelum itu seperti apa. Semangat kita misal ke kajian itu seperti apa, semangat kita dalam menuntut ilmu itu seperti apa, semangat kita dalam mengamalkan itu seperti apa. Hadirin, kita jalan sendiri nanti, sendiri, dan gelap, gak kelihatan. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan hadirin Allah muliakan, pada hari itu dalam hadis Muslim, fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizu, Nabi SAW bersabda, aku dan umatku orang yang pertama kali melewatinya. Aku dan umatku orang yang pertama kali melewatinya. Jadi yang pertama kali melewati Rasulullah SAW. Wala yatakallamu yawma idzin illa rusul, dan tidak ada yang bicara pada saat itu kecuali para rasul. Tidak ada yang bicara kecuali para rasul. Kecuali para rasul. Dan apa yang mereka sampaikan? Wa da'wa ar-rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Itu. Gak ada yang bicara kecuali para rasul. Dan para rasul mengatakan, ya Allah, selamatkan, selamatkan. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan Imam Nawawi, wa nabiyyukum qaimun ala sirat yaqulu rabbi sallim sallim, dan nabi kalian itu berdiri di atas sirat dan mengatakan dan berdoa, ya Allah, selamatkan, selamatkan. Ya Allah, Nabi kita mikirin kita, coba. Para rasul memikirkan umatnya. Diriwayatkan, riwayat ini dibawakan Imam Qurtubi dalam Tadhkirah, pada saat itu beliau menyampaikan, ya Rabbi ummati ummati, wa ya Rabbu umatku umatku, la as'aluka al-yawm nafsi wala Fatimata ibnati. Ya Allah, selamatkan umatku umatku. Saya nggak minta tentang diri saya nggak minta untuk Fatimah, saya minta untuk umat saya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lucunya kita nomor 2 kan beliau selama ini. Ada aja alasan kalau diajak ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nomor 2 kan beliau, di bawah hobi kita.
di bawah keinginan kita, di bawah ambisi kita terhadap harta, di bawah cinta kita kepada istri kita, anak kita, suami kita, orang tua kita. Kita nomor dua kan di bawah keinginan kita untuk bermaksiat, mengerjakan hal yang haram. Dan pada saat itu ummati Nabi SAW, ya Allah umatku. Dan dalam riwayat yang diriwayatkan ini, saya nggak minta untuk diriku ya Allah, saya nggak minta untuk Fatimah, saya minta untuk umatku. Hadirin, tahu dirilah kita hadirin. Apa yang sudah kita berikan kepada Nabi SAW? Ini sosok mikirin kita sampai hari kiamat, mikirin kita. Minta kepada Allah untuk kita. Teman antum yang antum banggakan nggak peduli sama antum nanti, nggak peduli. Geng kita yang kita banggakan itu nggak peduli sama kita. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Itu teman-teman akrab jadi musuh pada hari kiamat, jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu harta kita yang kita banggakan, itu kan dilelehkan sama Allah. Kalau digunakan untuk bakar kita, kalau kita nggak benar-benar jaga tuh uang, nggak ada yang peduli. Tapi Rasulullah SAW peduli sama kita. Rasulullah SAW mikirin kita, doa, ya Allah Rabbi salim, ya Allah selamatkan. Gak ada waktu lagi hadirin. Mari kita perbaiki diri kita hari ini dan ambil pelajaran lah. Allah kasih pandemi kepada kita dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, 2 bulan yang lagi. Yang ada ya, apa yang kita bisa lakukan hari ini, lakukan hari ini. Idza asbahta fala tantaril masa wa idza amsayta fala tantari sabah. Kalau ada waktu pagi jangan nunggu sore, kalau waktu sore jangan nunggu pagi. Ini yang perlu kita camkan. Manusia nggak bisa. Diriwayatkan orang yang merangkak, yang sulit segala macam, bingung dia, kenapa kok ini terjadi? Allah mengatakan dalam riwayat, la ubatti bika innama abta'a bika amaluk. Saya nggak pernah lambatkan Anda. Yang buat Anda lambat berjalan di atas sirat itu amal-amal Anda sendiri. Ini masalah amal hadirin. Ini masalah amal. Ini masalah ibadah. Ini masalah ilmu nafi. Ini masalah sujud kita. Ini masalah zikir pagi petang kita. Ini masalah sholat 5 waktu kita. Ini masalah sholat duha kita. Allah Ta'ala alam. Dan terakhir hadirin sekalian, saya bacakan ucapan dari Al-Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah. Beliau menyampaikan, ini penutup kita, fatafakkar al-an fima yahillu bi fuadika idza ra'aita sirata wa diqqatahu thumma waqa'a basaruka ala jahannam. Coba renungkan, kata Imam Qurtubi, apa yang terjadi dengan hati Anda, apa yang terjadi dengan kolbu Anda jika Anda melihat sirat berada di hadapan Anda. Betapa halusnya, tipisnya, lalu pandangan Anda tertuju ke bawah, lalu Anda melihat neraka jahanam. Lalu telinga Anda mendengar betapa menggegarnya suara-suara dari neraka jahanam tersebut. Waqad kullifta annaka tamshi 'ala sirat. Dan pada saat itu hanya ada satu perintah, berjalanlah melewati sirat. Gak ada opsi lain, gak ada opsi. Perintahnya hanya
satu pada saat itu. Berjalanlah melewati sirat di tengah-tengah pemandangan yang sangat mengerikan, neraka, dan suara yang gak pernah kita dengar sebelumnya, suara yang menakutkan, suara yang paling horor yang pernah kita dengar. Lalu gak ada jalan untuk mundur, gak ada balik kanan, gak ada digantikan orang. Ma'adha'fi halika wa tirami qalbika. Dan pada saat itu kondisi Anda lemah, hati Anda bergoncang, turbulensi dalam hati kita. Fatazalzal qadamu, itu kaki gemeter jamaah, kaki gemeter. Wathaqula dhahruk, dan punggung Anda berat sekali untuk dibawa melangkah. Berat bil auzar al-mani alaka minal masyi ala basatil ard fadlan ala hiddati sirat. Berat karena dosa. Kata Imam Qurtubi, kalau Anda merasa berat untuk berjalan di atas permukaan bumi dalam rangka beribadah, apalagi melewati sirat. Jadi gini, kalau kita berat bangun malam, yakinlah kondisi kita pada saat sirat jauh lebih berat. Kalau kita berat untuk melangkahkan kaki ke kajian, yakinlah bahwa kondisi ketika kita di sirat jauh lebih berat. Kalau kita nggak berhasil dengan minta pertolongan, karena kita nggak minta pertolongan sama Allah, lalu kita nggak berhasil untuk belajar, untuk ibadah, maka jangan berharap berhasil di sana, kecuali kita taubat kepada Rabbul Alamin. Wa kaifa bika idza wada'ta 'alaihi idza wudi'at 'alaihi ihda rijlaik. Lalu bagaimana kondisi Anda jika salah satu kaki Anda diletakkan di atas sirat tersebut, di ujung langkah pertama ini, hadir langkah pertama. Fa ahsasta bihiddatihi, lalu Anda benar-benar merasakan tajamnya jembatan tersebut. Kaki pertama melangkah, di saat itulah kita merasa apa yang dijelaskan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita real dan benar-benar tajam. Ketika dikatakan lebih tajam dari pedang, itu bukan hiperbola, itu real. Dan ketika Anda shock betapa tajamnya sirat tersebut, maka Anda menjadi begitu ragu melangkahkan kaki Anda yang berikutnya. Tapi nggak ada pilihan, nggak ada opsi lain. Wal khalaiqu baina yadayka yazillun wa ya'tarun wa tanawalunhum zabaniyatun nar. Dan manusia itu ada di hadapan Anda. Ada yang tergelincir, ada yang jatuh, ada yang diambil oleh malaikat-malaikat penjaga neraka, ada yang kena cangkok, ada yang kena lempar, ada yang tercabik. Wa anta tanzuru ilaihim, dan Anda saksikan itu dengan kedua mata Anda. Lalu kita ingat dosa kita yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang pernah zolimin orang, makan uang orang, yang pernah nggak sholat, bukan satu kali, bukan dua kali, 1 tahun dia nggak sholat, 2 tahun dia nggak sholat, 5 tahun nggak sholat, dia nggak puasa Ramadan, sampai dia tanya ustadz, ketika ustadznya tanya berapa nggak puasa, lupa dia nggak puasa, lupa saking banyaknya. Itu semua sisi itu bergabung jadi satu. Kita ingat dosa, lalu di depan kita satu jatuh, satu ditampar, satu keplentang, satu dicangkok, satu dicabik, satu ditusuk. Ada yang lampunya mati atau ada cahayanya mati. Anda ngelihat itu dengan mata kepala Anda sendiri.
sulitnya yang harus dijalani dan betapa sempitnya jalan pada saat itu. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, coba kita renungkan, hidup ini sebentar, gak lama. Sholat tuh cuma sebentar, hadirin, gak lama. Puasa tuh cuma sebentar, gak lama. Kajian tuh cuma sebentar, gak lama. Berbakti sama orang tua tuh cuma sebentar, gak lama. Dan sebagian kita merasakan ternyata cuma sebentar, dan kedua orang tua udah gak ada sekarang. Didik anak cuma sebentar, cuma berapa tahun, belum nanti dia mandiri, gak lama kok. Coba maksimalkan. Hari itu begitu mengerikan. Semua jadi satu, mulai dari mata, telinga, rasa ketika kaki menginjak sirat tersebut, lalu cahaya mati. Semua dibuat sama Allah SWT. Itu hancur, hadirin, hancur. Dan yang berani bicara hanya para nabi. Dia nggak ada lisan yang jago debat, itu jago ngeles, jago ngejawab, jago WA, jago buat ghost account. Nggak ada. Lisan yang biasa ngomel-ngomelin istri, dibodoh-bodohin istrinya, tangan yang mungkin nampar istri, egois, nggak ada. Gemeter kaki adik, gemeter, kata para ulama. Lisan yang suka sholat tinggi sama suami, ngebantah ucapan suami, gak bisa ngomong, gak bisa. Kaki yang malas melangkah untuk beribadah, untuk sholat, untuk duduk di kajian. Kalau diajak kajian alasannya A, B, C, gak bisa ngomong. Yang bicara hanya para nabi. Allahumma sallim, 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 sallim. Silakan gak enakan sama teman mulai sekarang, silakan gak enakan sama A, gak enakan sama B, gak enakan sama C, tapi perlu kita camkan, yang peduli sama kita pada saat itu, yang doain kita pada saat itu, hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku lupa lihada wa astaghfiru li wa lakum Rabbana taqabbal minna Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.